Selamat sore Bu Mufti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Burina hari ini? Alhamdulillah, saya juga hari ini masih diberikan kesehatan. Terima kasih ya Bu Mufti, sore hari ini masih mau meluangkan waktu untuk ngobrol. Nah, sekarang saya ingin melakukan kucing Ya, dengan Bu. Bu Mufti. Kira-kira apa ya yang mau Bu Mufti obrolkan pada perbincangan sore hari ini? Gini Bu, saya itu sekarang tuh mengajar di kelas 5 ya, di kelas tinggi. Tapi di beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini tuh saya agak ada permasalahan. Saya itu sedang kesulitan menghadapi anak yang sering tidak membawa tugasnya atau lebih tepatnya anak yang sering tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Misal contoh ya Bu, Ya, ketika ada PR, yang namanya PR kan pekerjaan rumah harus dikerjakan di rumah. ya. Kemudian kalau sudah selesai ke saatnya tugas itu dibawa, itu kan harus dibawa ke sekolah. Lah, ada beberapa anak itu dari 25 anak, 8 anaknya itu sering tidak membawa. Entah itu dia tidak mengerjakan PR ataupun dia sudah mengerjakan PR tapi lupa dibawa ke sekolah. Begitu, Bu. Ya, jadi Bu Mufti itu ingin ya anak-anak yang ada di kelas Bu Mufti itu memiliki tanggung jawab atas tugas yang sudah Bu Mufti berikan. Nah, oleh karena itu untuk percakapan singkat ini apa yang mau Bu Mufti dapatkan dari percakapan singkat kita hari ini? Keinginan saya sih Bu, saya itu intinya bisa menemukan cara atau menemukan solusi lah ketika kita berbincang, bagaimana, eee, menghadapi atau membuat anak itu bisa melakukan tanggung jawabnya, Bu. Terus terang saya merasakan, anak itu kurang tanggung jawabnya itu baru di kelas ini, bukan di kelas ini, baru di tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya itu ada memang satu atau 2 itu hal wajar menurut saya ya, tapi itu Ya, tidak setiap hari. Kalau yang ini setiap hari, mesti itu pasti ada. oke, jadi Bu Mufti ingin ya agar anak-anak itu bertanggung jawab Betul, Bu. atas tugas mereka. Jadi menurut Bu Mufti, ciri-ciri anak yang bertanggung jawab itu seperti apa toh? Kalau menurut saya ciri-ciri anak yang bertanggung jawab, kalau dia mendapatkan tugas itu dia akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan ya sampai selesai Bu. Misalnya ketika anak itu mendapatkan PR, karena PR itu dikerjakan di rumah, ya berarti dia harus mengerjakannya di rumah, bukan di sekolahan. Karena kebanyakan anak ketika mereka tidak mengerjakan di rumah, pagi-pagi mereka sudah berangkat ke sekolah, nyontek temennya, ya dikerjakannya di sekolah. Kemudian contoh lainnya itu kemarin baru minggu kemarin itu ada anak yang apa namanya diberi tugas untuk menjadi petugas upacara. Tapi ketika hari Senin tiba, anak itu malah tidak berangkat sehingga yang harus menggantikan tugasnya anak tersebut belum latihan sehingga upacaranya itu berjalan tidak lancar seperti itu Bu. Jadi kalau menurut Bu Mufti itu anak yang bertanggung jawab itu adalah anak yang sudah melaksanakan tugasnya ya tentunya. Ya, betul Bu. Nah, kalau menurut Bu Mufti, apa yang menjadi penyebab anak-anak menjadi
mereka kurang bertanggung jawab. Itu apa tuh penyebabnya menurut Mufti? Kalau dari pengamatan saya atau yang saya selidiki selama ini, ketika anak-anak itu misal dia tidak membawa buku atau dia tidak mengerjakan PR, saya tanya, "Kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR atau kenapa kok kamu tidak membawa buku?" Jawabannya, "Lupa." Mesti seperti itulah ya. Kenapa lupa? Habis pulang sekolah, Bu, saya tuh langsung bermain. Tidak ketika ada tugas tidak langsung dikerjakan, dia langsung bermain sampai sore nanti kan mesti kalau anak biasanya selesai bermainnya itu jam 4. Nanti setelah jam 4 mereka akan sholat asar, kemudian mereka akan siap-siap untuk makan malam, ngaji, setelah itu mereka akan belajar. Tapi ketika mereka belajar, mereka ketika ditanya, kamu ada PR atau enggak sama orang tuanya, mereka jawabannya enggak tahu atau jumboh seperti itu. Jadi dari pengamatan saya berarti anak-anak itu lupa dengan tugasnya karena tidak langsung dikerjakan. Ya, berarti Bu Mufti sudah tahu ya apa yang menyebabkan anak-anak itu lupa dengan tugasnya. Ya, Bu. Nah, biasanya apa yang Bu Mufti lakukan terhadap anak-anak tersebut? Kalau untuk anak-anak yang tidak membawa PR, itu contohnya saya akan menyuruh anak-anak itu mengerjakan di jam istirahat, Bu. Kenapa? Kalau saya suruh mengerjakan di jam pelajaran, otomatis itu akan mengganggu pelajaran yang sedang dilaksanakan. Terus yang kedua, otomatis juga anak itu tidak akan konsentrasi antara dia mengerjakan tugas sama dengan memperhatikan pelajaran. Yang ketiga, saya juga mau memberi pelajaran atau memberi efek jera kepada anak. Yang namanya anak SD, bukan hanya anak SD, anak sekolah sampai anak kuliah pun, kalau yang namanya jam istirahat itu adalah jam yang paling ditunggu-tunggu. Entah mereka karena mau jajan atau karena mau bermain dengan temannya, itu adalah sesuatu momentum yang ditunggu. Jadi saya akan menyuruh anak tersebut untuk mengerjakan tugas tersebut di jam istirahat. Karena ini kelas tinggi, jam istirahatnya kan 2 kali. Jadi ya kalau di istirahat pertama anaknya belum selesai, saya akan melanjutkannya di istirahat yang kedua. Nah, seperti Ibu. Nanti setelah selesai pas jam pelajaran pulang, saya akan meminta anak tersebut untuk mengumpulkan tugasnya itu. Kenapa saya melakukan itu, Bu? Satu, kalau misalnya tugas saya share di WA, itu anak tidak akan memiliki rasa tanggung jawab, Bu. Dia pasti akan mengandalkan yang namanya orang tua untuk untuk memberitahu kepadanya apakah ada PR atau tidak. Kalau orang tuanya tidak memberitahu, dia tidak akan berusaha. Yang kedua, kalau misalnya kalau kamu nggak bawa buku tapi sudah kerjakan, silahkan diambil pulang. Itu akan menjadi resiko kita sebagai guru, Bu. Iya, kalau nanti di jalan ada apa-apa yang kena kita juga. Terus juga misal bukunya bisa diantar ke sekolah orang tuanya, itu juga sama saja tidak memupuk rasa tanggung jawab anak akan tugasnya. Jadi ya menurut saya sementara ini yang cocok itu ya ketika dia tidak mengerjakan tugas, anak itu saya akan suruh mengerjakan di jam pelajaran. Efeknya agar dia merasa kapok ketika jam istirahat dia bisa jajan, bisa bermain, dia malah mengerjakan tugas. Begitu, Bu. Ya, berarti menurut Bu Mufti yang paling sesuai itu adalah ketika mereka tidak membawa tugasnya. Mereka Iya, akan diberi sanksi untuk mengerjakan pada waktu jam istirahat. iya, Dan ketika tugas itu pun diberikan melalui WA,
Nah, nanti yang bertanggung jawab atau yang mengerjakan biasanya malah orang tuanya Orang ya. tua, iya Iya, betul. betul. Oke, hal itu dilakukan Bu Mufti ketika anak sudah melakukan pelanggaran atau tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, sekarang apa yang Bu Mufti lakukan untuk mencegah supaya anak-anak itu tidak lupa dengan tanggung jawabnya mereka masing-masing? Oh, kalau eh, beberapa minggu ini saya lakukan itu, saya meminta anak untuk mencatat di notebook atau buku khusus kecil buat catatan saja. Hmm. Itu untuk catatan anak-anak. Apapun yang berkaitan dengan sekolah, ketika dia harus membawa apapun, misal misal ada praktik membuat apa, nanti anak mencatatnya di situ. Kemudian ada praktik membuat apa? Ketika ada PR halaman berapa, terus tanggal berapa harus dikumpulkannya juga ditulis di situ, Bu. Tujuannya ini Bu, kita sebagai guru itu tidak bisa melarang anak atau tidak bisa, karena kita kan hanya bisa mengawasi ketika di sekolah. Iya, Ketika di betul. rumah itu adalah tanggung jawab orang tua. Tapi orang tua pun karena mereka sedang bekerja, di rumah tidak ada yang memantau anak-anak, ya otomatis mereka akan seenaknya sendiri kan, tidak akan Hmm. mengontrol kegiatan mereka. Nah, tujuan saya seperti ini. Mereka bebas mau ketika siang bermain, terus sore masih ada kegiatan pengajian dan yang lain-lain. Tapi ketika malam itu, ketika mereka belajar, mereka akan mencari buku catatan itu, Bu. Oh, sebelum aku belajar atau sebelum aku membuka buku tugas yang lain, aku akan ngecek dulu di catatan itu ada PR atau tidak, atau ada tugas yang harus dibawa atau tidak, seperti itu, Bu. Sehingga harapan saya itu anak-anak itu bisa terlatih disiplinnya dari catatan seperti ini, Bu. Kan intinya ini karena seringnya anak lupa. Saya berharap dengan catatan seperti ini, anak-anak itu menjadi tidak lupa. Ya. Berarti itu notebook kecil itu khusus untuk mencatat tugas-tugas yang Bu Mufti berikan ya? Iya, Bu, ya. Adakah salah satu hari, adakah anak yang kelupaan untuk membawa notebook kecil itu? Kadang ada, tapi kebanyakan tidak. Ya yang lupa ya cuman anak-anak itu saja. Ketika anak itu lupa, saya sudah menyiapkan apa itu? Yang warna-warni, kertas warna-warni itu, Bu. Hmm. Nah, itu akan saya bagikan satu dua lembar saja, nanti biar ditempelkan di depan LKS-nya atau di depan bukunya agar anak itu tidak lupa. Sebagai pengganti apa itu namanya? Sebagai pengganti notebook-nya. Sticky note itu ya? Ya, sticky note. Oh, saya lupa. Oke, dari percakapan kita ini tadi, saya tangkap ada dua cara yang sudah Bu Mufti ambil. Yang pertama adalah meminta anak untuk menyelesaikan tugasnya pada saat jam istirahat. Kemudian yang kedua adalah Bu Mufti meminta anak untuk membuat catatan kecil dalam sebuah notebook ya. Ya, Nah, betul. selain kedua hal tersebut, ada lagi nggak yang Bu Mufti lakukan? Sepertinya baru ini yang Bu, yang maksudnya cara yang lumayan jitu untuk mengatasi rasa lupa dan rasa tanggung jawab anak itu yang kurang. Seperti itu Bu, baru itu. Oke, Ya, oke. Untuk kedepannya, rencana Bu Mufti apa tuh? ya rencana kedepannya ini kan saya baru sama anaknya ya Bu, belum Ya. bekerja sama dengan orang tuanya. Nanti akan saya lebih intensif lagi memberitahu kepada orang tua kalau misal anak-anak itu lupa ketika
ada PR, bapak ibu itu bisa mengecek notebook anak-anak tersebut. Jadi selain anak, misal ketika anak lupa, ditanya ada PR enggak? Atau ketika dia malas saja ketika untuk mengerjakan, orang tuanya itu bisa mengecek di notebook itu ada tugas atau tidak. Kalau ada ya berarti orang tua akan memberitahu, seperti itu Bu. Oke, baik Bu Mufti. Kira-kira nilai keberhasilan ini dinilai dari mana ya? Kalau menurut saya nilai keberhasilannya itu saya nilai dari jumlah anak yang tidak mengerjakan atau sering lupa membawa buku dan yang lain-lain itu menurun, Bu. Oh gitu. Atau misalnya juga kalau ini kan setiap hari Bu, mesti ada yang lupa, ada yang tidak mengerjakan itu mesti setiap hari. Kalau menurut saya itu menurun, nilainya menurun itu kalau anak itu jarang atau bahkan tidak sama sekali lupa dengan tanggung jawabnya. Demikian Bu. Oke. Terima kasih Bu Mufti. Kok kayaknya hari sudah mau hujan ya? Iya Bu, di sini Iya. sudah hujan Bu. Oke. Udah hujan ya di situ? Sudah dari tadi. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kucing hari ini. Nah, terima kasih sudah Itu mendengarkan keluh kesah saya. ya, ditunggu untuk 1 semester ke depannya ya, Ya, untuk kita lihat bagaimana hasilnya terhadap anak-anak. siap Bu. Oke, Terima kasih terima kasih banyak. Bu Iya. Mufti. Ya, selamat sore Bu Rina. Selamat sore. Yuk. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Rina. Selamat sore Bu Mufti. Nah, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan coaching ya. Iya Ibu. Oke. Dari pembicaraan kita hari ini, apa nih yang ingin Ibu Rina bicarakan pada kesempatan kali ini? Oke, begini Bu, saya selaku guru itu juga diberi amanah untuk mengerjakan bos gue. Ya, Nah, karena saya tuh merasa kurang bisa membagi waktu saya untuk anak-anak ketika saya ada tugas atau acara keluar sekolah, khususnya pada saat ada rapat atau pas ada saat rekon. Nah, jadi saya ingin memperoleh solusi dari kegiatan yang saya lakukan itu. Saya pada saat meninggalkan anak-anak itu di kelas tetap bisa kondusif, seperti itu Bu. jadi Bu Rina itu ingin ketika ada rapat atau kegiatan di luar Bu Rina misalnya mengerjakan bos atau ada rekon bos misalnya itu Bu Rina itu dapat meninggalkan kelas tetapi anak-anak tetap belajar secara kondusif ya. Iya Bu, selama saya memegang bos sekitar 4 sampai 5 tahun ini ya, saya itu merasa saya kurang begitu optimal dalam mengajar anak. Karena terutama untuk tahun ini ya, karena saya pada tahun ini mengajar kelas bawah, kelas 2, sehingga apa ya, dalam pembelajaran itu saya masih kurang optimal ketika saya harus meninggalkan mereka. Kalau menurut Bu Rina kurang optimalnya itu dalam pembelajaran itu yang seperti apa Bu? Nah, ketika saya ada tugas keluar pada saat rapat atau saya sedang melaksanakan rekon dana bos, itu saya harus meninggalkan anak-anak. Walaupun pada saat saya meninggalkan anak-anak itu saya sudah memberikan tugas kepada mereka. Tapi karena apa ya? Karena mereka masih anak-anak ya, terutama anak-anak yang kelas rendah itu terkadang mereka itu
belum bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Oh, ini pekerjaan yang harus aku selesaikan karena Bu Guru meninggalkan kelas. Tapi mereka belum tahu kalau itu memang hal yang harus dikerjakan. Tapi justru mereka itu malah bermain dan bercanda dengan temannya. Sehingga di dalam kelas itu akan terjadi kegaduhan, keriwahan. Seperti itu. Bahkan ada anak yang ibaratnya apa ya saling bertengkar. Nah, itu yang sering saya apa ya, untuk saya antisipasi jangan sampai terjadi seperti itu, Bu. Oke, menurut Bu Rina itu ketika anak diberi tugas atau ditinggal saat rekon atau saat rapat, anak itu cenderung bermain daripada mengerjakan tugas. Iya. Kalau menurut Bu Rina, hal apa toh yang menyebabkan kok anak-anak itu bisa ribut atau bisa malah bermain sendiri? Itu apa Bu penyebabnya? Ya karena mereka masih anak-anak kelas bawah ya, Bu. Karena ya itu tadi, mereka belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Oh, ini pekerjaan yang harus aku selesaikan. Aku begitu apa ada jamnya, kan setiap pembelajaran masih ada jamnya. Itu Ya. aku harus selesai. Itu mereka belum tahu. Jadi mereka mengerjakan itu kadang asal mengerjakan. Terlebih juga ada anak yang belum bisa membaca. Nah, Iya. itu kendalanya kadang di situ. Karena apa ya? Kayaknya Karena lebih untuk rusuh gitu ya, kalau nggak oh, bisa mengerjakan. ya, jadi karena mereka kendalanya belum bisa membaca, jadi otomatis mereka tidak mengerjakan. Jadi malah mereka membuat kegaduhan di kelasnya. Karena untuk kelas bawah itu memang benar-benar harus intensif dalam pendampingannya. Mereka tidak bisa untuk ditinggal seperti itu. Oh, pendampingan ya, Bu. Pendampingannya yang bagaimana menurut Bu Rina? Ya menurut saya pendampingan itu guru itu terutama untuk yang kelas di bawah ya Bu, untuk kelas rendah. Mungkin kalau untuk di kelas atas mungkin ditinggal gurunya itu sudah tanggung jawab mereka sudah ada. Iya. Tapi untuk yang kelas rendah itu kalau gurunya kok tidak ada, sosok seorang guru tidak terlihat di dalam kelas itu. Nah, itu biasanya anak-anak sudah berlari berkeliaran ke sana kemari, bahkan mereka sampai keluar kelas, Kelas, seperti itu. iya. Bahkan bisa mengganggu kelas yang lain juga Iya, ya. karena mereka merasa tidak ada mboknya di dalam Iya, kelas betul. itu. Kayak kehilangan induknya. Iya, mereka akan seperti itu, Bu. Tapi menurut Bu Rina, bagaimana caranya agar anak-anak itu ketika Bu Rina tinggal itu tetap fokus, tetap mau belajar? Itu caranya gimana, Bu? Nah, saya itu menurut saya ya, apa pada saat saya tinggal atau pada saat saya ada rekonsiliasi atau pas saya rapat keluar, itu seharusnya memang ada seorang guru yang berada dalam kelas itu. Baik itu apa guru mata pelajaran yang lainnya. Jadi mereka, oh ada bu guru yang menunggu. Jadi mereka akan tetap fokus pembelajarannya. Oke, sebentar Bu Rina, ini anak saya kok rewel. Sebentar ya. Nah, cari di dompet. Oke, untuk kedepannya rencana Bu Rina itu apa, Bu? Untuk mengatasi hal-hal ini, apakah ada program tertentu atau ada kegiatan tertentu yang bisa membuat anak itu lebih nyaman di kelas atau harus ada pemantau atau bagaimana? Menurut saya ya Bu, untuk kedepannya saya itu pengen memberikan tugas itu yang benar-benar menarik.
buat mereka. Nah, jadi mereka akan fokus pada pembelajarannya karena mereka tertantang atau tertarik dengan kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga tidak ada waktu buat mereka untuk saling bercanda atau bermain. Tapi mereka benar-benar kalau mereka sudah tertarik dari apa pembelajaran yang sudah dilakukan, nah mereka akan benar-benar fokus terhadap pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain seperti guru agama, kemudian juga ada guru olahraga dan juga ada guru bahasa Inggris. Nah, sebelum biasanya kan rapat atau rekon itu sudah ada kabarnya sebelum hari H ya. Nah, itu Iya. saya akan berkoordinasi dengan guru-guru mapel yang lainnya untuk saya bertukar jam pelajaran. Saya bisa rolling harinya agar anak-anak itu tetap terjaga di dalam kelas itu walaupun saya tinggal, tetapi masih ada salah satu guru yang menunggui mereka di dalam kelas tersebut. Sehingga pembelajaran itu tidak akan mereka tidak akan karena merasa tidak ditunggui. Nah, mereka tidak akan berkeliaran ke sana kemari. Ya, terutama itu tadi, Bu. Pada saat saya tinggal, saya itu takutnya mereka itu akan berselisih. Kadang Iya, kan anak ya, wah anak kelas 2. ya, kadang Betul, anak kelas 2 Bu. mereka tadinya niatnya mereka bermain. Nah, tapi Bercanda ya. karena kebablasan, nah akhirnya mereka jadi bertengkar. Nah, kalau bertengkar terus tidak ada gurunya, nah takutnya mereka sampai tonjok-tonjokan dan itu membahayakan siswa. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu Rina. Menurut Bu Rina, tadi kan dikatakan kalau kita akan rolling apa namanya rolling guru atau rolling jam pelajaran atau harinya ya Bu. Di Iya. sekolah Bu Rina itu sekolahnya besar atau maksudnya banyak gurunya gitu? Di sekolah saya itu ada karena sekolahnya itu ada 2 rombel ya setiap kelasnya. Itu jadi gurunya cukup banyak, Bu. Dari guru sampai TU itu ada sekitar 21 orang. Wah ya Nah, banyak iya. ya Bu. Iya. Jadi Kira-kira itu yang bisa dilibatkan ketika Bu Rina tinggal atau dilibatkan dalam kelas kosongnya Ibu atau kelas penggantinya Ibu itu guru apa saja, Bu? nah, karena dari 21 guru tersebut itu kan yang guru kelas saja sudah 12. Nah, Ya, untuk guru mapel juga sudah terbagi antara guru mapel yang kelas atas dan juga kelas bawah deh. ya. Nah, itu saya tetap bisa bekerja samanya itu tetap dengan guru mapel yang sudah terjadwal di dalam kelas. Misalnya, guru agama ya guru agama di kelas bawah. Kemudian guru olahraga kan otomatis juga ada dua Iya. antara guru kelas bawah dan juga guru kelas atas. Nah, itu saya juga nanti bisa berkoordinasinya dengan guru olahraga kelas bawah. Jadi saya juga, nah atau saya juga bisa seumpama pas jam itu kok guru-guru tersebut ada kendala ada kendala mereka juga pas melaksanakan tugas yang lain, itu biasanya saya juga akan berkoordinasi dengan guru kelas yang lain yang pas jam itu mereka sedang jam kosong atau pas jam itu pas mereka ada pembelajaran yang lain. Nah, saya juga akan meminta bantuan guru-guru tersebut untuk menunggu kelas saya. Tapi tugas sudah saya sudah saya buat tugasnya. Buatkan. Ya. Ya, nah mereka tinggal memberikan tugas tersebut kepada anak-anak serta menunggui di dalam kelasnya. Seperti itu, Bu. Oke, kira-kira Bu Rina itu kapan akan mulai berkoordinasi dengan guru-guru yang akan berkolaborasi dengan Bu Rina? Ya, saya akan mulai berkoordinasi mungkin mulai hari ini juga. Karena untuk minggu ini kan juga ada rekon.
Ya, Sebenarnya saya jauh-jauh hari dulu itu sudah apa ya, pengen untuk melakukan hal tersebut, Bu. Tapi karena pas saat tahun-tahun kemarin saya kan masih memegang untuk di kelas atas ya. ya, Jadi untuk kelas atas itu kendalanya belum begitu terasa. ya, Terlihat juga karena terasa. iya, karena kalau kelas atas itu kan mereka tanggung jawabnya tentu sudah ada. Pada saat gurunya datang, ditanya, kemarin kalian mengerjakannya sampai di mana? Sudah dikerjakan atau belum? Terus diselesaikan atau tidak? Nah, biasanya kalau di kelas atas itu mereka sudah tanggung jawabnya itu sudah ada. Sudah. Ini Bu, sudah dikerjakan seperti ini. Walaupun kadang memang cara pengerjaan atau hasilnya itu belum 100% benar ya, tapi untuk tanggung jawabnya itu sudah ada. Tapi beda halnya untuk kelas bawah. Nah, kadang pas saya tinggal, begitu saya masuk kembali ke kelas, ditanya, sudah dikerjakan? Belum, Bu. Kenapa kok tidak dikerjakan? Karena nggak bisa, Bu. Nah, seperti itu. Kalau mereka sudah mengatakan nggak bisa, sedangkan di dalam kelas itu tidak ada orang yang menunggui, Ya, nah, mereka mesti akan, lah aku mau tanyanya sama siapa, sedangkan Bu Guru saja tidak ada di dalam ada. kelas. Ya, seperti itu tadi. Seperti anak ayam yang kehilangan induknya, mereka hanya piak 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 sana kemari, piak piak sana. Ya, seperti itu. Jadi mereka hanya hidup di dalam kelas seperti itu, Bu. Jadi apa ya, perbedaan antara kelas bawah dan kelas tinggi itu memang apa ya, begitu terlihat Hmm. perbedaannya. Karena untuk kelas bawah ya itu tadi, mereka itu belum mudeng dengan, oh ini memang tanggung jawabku yang harus aku kerjakan. Jadi mereka ya kalau kelas bawah kan memang banyak kan mereka masih dunianya masih dunia bermain ya Bu. Jadi begitu mereka bertemu dengan temennya, nah adanya mereka itu cuma mau bercanda, bermain, nah itu tadi seperti itu. Oke, Bu Rina. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang pada sore ini. Kapan-kapan kita bisa kopi darat, bisa bertemu secara langsung. Kemudian kita bisa ketemu lagi setelah Bu Rina rekon. Ya Bu ya, semoga Besok kita, rekon lancar. oke Bu Mufti, besok kita ketemu di balkon Des ya, Siap, sepertinya. kita kopi darat. Iya. Oke. Sekian dulu Bu Rina. Iya, terima kasih sudah Selamat melakukan sore. pitching terhadap saya Bu Mufti. Selamat sore. Sama-sama.